Nah, semangat kita itu tuh juga menular ke terutama keluarga kita. Kesehatan mental pun diawali dengan kesehatan fisik ya. Hormon itu tidak pernah ada dan tidak secara practicality tidak mungkin disuntikan. Halo parents, apa kabar? Kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Yeay, apa kabar? Baik, sehat. Hari ini Sehat. merasa sehat walaupun habis banyak kegiatan tapi tetap harus merasa sehat. Emang Alhamdulillah. sehat sih kayaknya, sehat ya kita ya? Aku Sehat juga nggak? merasa fit dan sehat setelah liburan. Oh gitu, jadi kita harus liburan buat sehat? Enggak juga. Kita mau flashback sedikit kali ya. Waktu kita dulu pacaran, kayaknya ngomong-ngomong soal sehat, jarang makan sehat gak sih dulu kita tuh? Kayak pacaran agendanya makan-makan, nyobain makan ini, nyobain makan itu gitu loh. Iya, soalnya bucin aku, apapun yang kamu mau aku sediain, aku ikutin, mau sehat gak sehat ayo gitu. Tapi kok kalau sekarang kayaknya kamu jadi kayak rajin nge-gym ya kan, terus makannya apa tuh? Iya. Nggak makan malam, yang kayak gitu-gitu ngejaga banget. Sebenarnya kalau olahraga gitu kayak aku udah suka dari zaman SMA, SMP gitu, karena intinya pengen main bola, main basket gitu. Nggak sengaja itu nggak ditujukan untuk olahraga, pengennya main, tapi ternyata ngebawa untuk itu olahraga. Tapi kita tuh ternyata berubah pengen sehatnya mulai mungkin pas mau kawin kali ya. Bener. Pas mau Begitu nikah, pengen punya anak. Nah, perasaan untuk ngejaga diri lebih sehat tuh kayak jadi lebih tinggi gitu ya rasanya. Awalnya Dan sederhana. memang kalau aku awalnya bukan sederhana lagi, Bab, kayak bener-bener perlahan gitu loh untuk belajar lebih sehat. perlahan dan sederhana, sebenarnya pengennya tuh kayak oke, asal muat di baju kawinan. Bener, semua orang kayaknya rela untuk Iya. kayak menjaga makan, terus kayak nge-gym olahraga demi pakai ini kan, pakai apa namanya, Soalnya kita kebaya, Jawa lebih banget bagus. kan, ya waktu itu kawinannya super Jawa yang harus pakai Jawanya level dodot. Dodot loh kita. Asli pakai dodot kan kayak terus teman yang datang pada nyubit-nyubitin gitu. Jadi harus fit banget dan tapi nggak apa-apa lah ya, belajar perlahan gitu ya, pelan-pelan sehat. Kayak sekarang nih juga kita setelah punya anak, apalagi apa yang kita lakuin kan anak-anak lihat ya kan. Jadi sesuatu apa ya, role model juga kita nih buat anak-anak kita. Secara gitu. tidak direncanakan tapi penting itu ya ternyata ya. Benar. Dan kita juga punya hobi berdua gitu, ya nggak sih? Iya kita Apa hobi tuh kita? sebenarnya kalau perjalanan hobi berdua awalnya gue deketin Nucha tuh juga dia lagi senang CFD waktu itu. Car Free Day. Car ya. Free Day. Sampai sekarang sih gak begitu ya. Sekarang udah nggak pernah lagi Udah kita. gak pernah naik sepeda. Kan udah nggak pacaran. Zamannya dia itu gue mau pulang kayak jam 1 jam 2 malam. Tapi ada dia mau CFD jam 6 pagi bela-belain. Iya. Sebenarnya gak sehat sih. Dulu Dengan tuh kurang aku anak tidur. sepeda teman-teman ya kan. Dulu anak sepedahan, terus suka lari ya di Car Free Lari Day. sepedahan. Nah tapi gak semua olahraga yang kita lakukan, exercise tuh benar-benar kayak selaras. Kayak gak mungkin. Dia gak suka bola. Main bola Ya. gak suka. Nonton Enggak, aja enggak, gak suka. enggak. Basket enggak. Nah akhirnya kita cari-cari terus. Ada satu olahraga yang ternyata kita cocok bareng. Yaitu Kita sempet suka banget yoga Yoga, bareng berdua ha, kan. ha. Terus akhirnya sekarang kita menemukan yang baru nih, Betul. ada tenis dan padel. Padel ya padel Ya, kalau kita orang lagi seneng Spanyol. berdua kayak explore sama teman-teman juga. Jadi part of lifestyle juga ya. Kita lebih seneng tidur cepet karena paginya besoknya mau padel, tenis, mau padel benar. gitu ya. Terus apa namanya kayak kita sosialisasi sama teman-teman, social life kita jadinya di mana? Di lapangan. Di ya. lapangan, nggak sempet malam-malam pergi gitu segala macam, nggak di lapangan. Nah soal makan juga gitu ya. Soal makan tuh kita punya preferensi yang cukup beragam. Di awal tuh sempat ada beberapa yang beda. Kayak Nucha tuh dulu nggak suka sushi ya. Iya. Dulu gak suka sushi Nggak suka aku. karena gak dimasak katanya. Tapi gue suka banget. Tapi lama-kelamaan dia mulai suka. Nah Nucha itu gak suka sayur dingin. Sayur yang gak dimasak maksudnya. Kayak salad. gitu, nggak suka, aku nggak bisa makannya. Apa Nggak sih bisa. sayuran kok dingin Harusnya dimasak. gitu? Dari kecil tuh dimasak dia. Enggak, karena aku terbiasa dengan sayur bayam, sayur sop asam, bayam, sayur sop, semua bener, bener. banget. Terus tiba-tiba kalau diajakin makan salad gitu, aku mendingan enggak deh gitu. Nah aku udah suka. Terus pelan-pelan Nucha ternyata suka. Tapi kebalikannya Nucha dulu suka durian. Benar. Aku cobain doang. Cobain Bagus doang. loh durian tuh. Hah? Bagus Cara gimana? moderate itu pasti bagus. Demi budaya Indonesia. Tapi ini buat bisa mencapai healthy life, healthy love, dan juga happy life. Sebenarnya salah satunya adalah dengan jaga makanan. Benar. Kayak kita sekarang nih ya kan, kita cukup Iya. menjaga-jaga makanan. Iya, gitu. karena olahraga doang sebenarnya nggak cukup. Bagus, tapi kayaknya nggak cukup untuk kesehatan. Harus benar-benar nutrisinya tuh
imbang, balance, bagus juga. Iya, tapi kamu nemu nggak sih kayak challenge-nya kita buat di rumah dengan 2 anak gitu ya, dengan preferensi makan yang mungkin berbeda sama kita. Karena aku ngerasa kita kan makan sayur banyak banget ya, tapi kok anak-anak makan sayur cuma dikit ya gitu. Ini padahal kalau teori parentingnya kan cobalah contohin ke anak-anak kalian buat makan sehat di depannya. Kita udah sering Aku banget udah sayur mulu. sayur mulu ya, tapi mereka nggak segitu tergugah pengen makan sayur. Ini pasti parents di segitunya. rumah pada yang ngerasain juga nih ngajarin anak untuk makan sehat itu pasti tuh ada challenge-nya. Bener, masih jadi challenge nih buat kita sebagai orang tua. Dan kedua juga jadinya kayak mudah makanan dipesan zaman sekarang gitu ya. Pokoknya segala delivery instan jadinya ya deh kita beli aja dari luar. Itu tuh yang sebenarnya kadang kita nggak tahu kan. Sesuatu yang praktis dan cepat itu kadang-kadang solusi buat parents. Karena kan kita udah pusing sendiri sebagai parents jadi ya kadang-kadang jalan pintas ya udah pesen aja, udah ini aja, udah cepet aja. Padahal belum tentu yang cepat itu baik, sehat. Benar, itu sih yang menjadi challenge. Jadi ini kayak pengakuan dosa buat kita ya bahwa Iya, kita juga nggak sempurna. kita ngaku juga kita nggak sempurna dan kita masih belajar terus. Tapi ngomong kita udah ngobrol panjang lebar soal kita zaman pacaran dulu sehat nggak sehatnya gitu dan challenge-nya sekarang nih dengan 2 anak gitu ya di keluarga kita. Mungkin lebih enaknya, lebih pasnya gimana kalau diskusi kita ngundang narasumber. Di sini sudah ada seorang dokter spesialis gizi klinik, Dr. Raisa Juanda. Halo dok. Halo, Apa kabar, selamat Dok? siang. Kabar baik. Kabar baik. Kabarnya sehat dong pasti ya. Sehat. Dan di sini juga sudah ada Mbak Melvani Kasih, Java Food Representative. Halo, apa kabar Halo, Mbak? Mbak Nunca, kabar baik. Thank Kabar you. baik. Nih kita pengen ngomongin yang sehat-sehat jadi seru ya sambil ngobrol-ngobrol baik itu on cam dan off cam nih. Kayaknya obrolan soal sehat dan makanan ini jadi salah satu yang paling menarik kita Iya, bahas. karena alhamdulillah ini privilege juga buat kita bisa konsultasi langsung lagi, kita bisa ngobrol sama dokternya di sini. Karena aku juga tertarik banget dok soal nutrisi sampai ikut course tentang nutrisi. Walaupun iya, aku nggak ngambil sertifikasi, tapi Segitu niatnya. segitu niatnya aku belajar semua makro mikro, tapi panjang lah. Nah, tapi karena aku tidak kredibel, nggak sekredibel dokter, aku mau ngajak dokter sini untuk jelasin yang kita mau tanya-tanya sekarang gitu dok. Nih sebenarnya lebih ke pertanyaan gini sih dok, kita kan ngomongin soal pola hidup sehat gitu ya dok. Pola hidup sehat ini sebenarnya dapat mengarah ke keluarga yang bahagia katanya nih, bener nggak sih dok seperti itu? Oke, ya jadi sebenarnya ini benar banget ya, karena pola hidup sehat itu sebenarnya targetnya tuh bukan hanya sehat secara fisik aja, tapi juga secara mental. Nah kalau misalnya kita sudah menjalankan pola hidup sehat, tentunya kan kita sehat ya, baik fisik maupun mental. Jadinya apa? Kita bahagia, kita seneng, jadi kita melakukan sesuatu tuh dengan semangat. Nah semangat kita itu tuh juga menular ke terutama keluarga kita gitu. Jadi kalau kita happy, kita bahagia, tentunya keluarga pun jadi lebih sejahtera nantinya. Ya aku percaya sih bahwa kesehatan mental pun diawali dengan kesehatan fisik ya. Iya Bahkan ya. benar, jadi dua-duanya tuh gak bisa terlepas Nggak tuh. bisa lepas, benar. Biasanya tuh di keluarga kita memang kalau ngomongin sehat baik itu aktivitas ataupun makanan kita berbagi peran nih ya kan. Kalau kamu lebih banyak ini ya ngajakin anak-anak buat olahraga atau kegiatan. Aku yang main gitu. sama anak-anak olahraga, terus kamu yang Jagain nyiapin makanannya. karena malas aku sebagai bapak-bapak malas banget nyiapin makanan, maunya gampang. Nah, kalau gampang-gampang itu takutnya nggak sehat gitu. Bener Jadi, sih. Nuca. Kadang aku jadi polisi gitu dong. Kalau misalnya nih memang kadang aku lagi kerja gitu ya, Aryo yang lagi ada di rumah sama anak-anak. Jadi yaudah nih mau makan apa nih anak-anak? Ini aja deh. Aduh jangan itu deh. Biasanya aku suka kalaupun misalnya kita mau pesan dari luar, aku pikirin makanan yang memang cukup paling sehat gitu ya di antara makanan-makanan yang ada dari luar gitu. Paling setidaknya bukan makanan yang benar-benar cepat saji lah. Paling nggak dipikirin deh masakannya. Oh, let's say yang kayak lebih ada prestonya. Oh, direbus. Oh, di ini kayak gitu-gitu. Jadi ada kayak tir-tirnya gitu. Ada sayurnya juga imbang kali ya. Tapi mungkin kita tanya dokternya aja. Makanan yang sehat itu seperti apa? Oke, nah jadi yang sehat nih sebenarnya makanan yang mengandung berbagai komposisi ya. Jadi nggak hanya misalnya karbohidrat aja gitu, kayak contohnya nasi aja gitu, tapi harus lengkap nih. Ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada mineral, ada lemak. Jadi semua zat gizi itu diperlukan oleh tubuh kita, jadi kita perlu semuanya itu dalam satu piring harus ada semua tuh. Itu yang bisa dibilang makanan sehat dan termasuk pemilihan jenis makanannya juga. Jadi kalau misalnya udah ada semua tapi makanannya tinggi lemak atau tinggi gula gitu ya, tentunya jadi nggak sehat juga ya gitu. Jadi kita penting juga nih untuk memilih makanan yang
lemaknya lebih rendah, lalu kita lihat misalnya gulanya lebih rendah, kolesterolnya lebih rendah, Iya, contohnya gitu. Oke, kalau buat anak-anak ini ideal banget ya rasanya. Kalau buat kita nih lebih mudah sebenarnya dilakukan. Tapi kalau anak-anak aku kadang-kadang aduh, yang penting aku prioritasin kadang-kadang justru ada karbohidrat yang cukup sama protein. Nah sayur ini nih yang kadang-kadang iya ada, Iya. iya enggak gitu dong. Bener, Jadi bener, bener. protein dulu, bener gak sih dok kayak gitu? Aduh Nah, takut salah deh. Iya, jadi sebenarnya kalau anak-anak itu memang tidak perlu sayur sebanyak orang dewasa sih. Oh gitu. Gitu, memang takarannya tuh lebih sedikit. Ya. Dan kalau anak-anak itu lebih banyak lemaknya dibandingkan dengan sayur tadi. Oh sayurnya. gitu. Gitu. Oke, Jadi oke. kalau protein itu tetap perlu ya. Jadi protein dan karbohidrat itu tetap diperlukan Iya. karena sebagai sumber utama energi. Dan zat pembangun untuk tumbuh kembang anak itu. Oke. Gitu. Jadi protein tuh penting banget. Jadi ini prioritas utama gitu ya. Ini kadang-kadang kan mungkin ya ada anak-anak yang memang bisa makanan lengkap gitu ya, yang sehatnya tadi yang dokter Bisa makan sampaikan ada sayur. karbo, ada sayur, ada Serat, protein dan lain-lainnya gitu kan. Tapi kadang-kadang kayak tipe anak kita mungkin dalam satu piringnya cuman jenis makanannya antara karbohidrat, protein sama satu nih entah sayur gitu ya atau apa lauk lainnya gitu. Jadi mungkin bukan tipe yang banyak pilihan makan. Kalau di nasi Padang kan banyak pilihan tuh. Satu karbo gitu ya, terus lain-lainnya banyak gitu. Nah, ini tuh kebetulan anak kita paling cuma Iya. dua jenis makanan dalam satu piringnya gitu Bener kan. bener. Jadi ada makronutrien sama mikronya tuh lengkap ya. Anak-anak tapi aku pelajarin tadi adalah lebih sedikit membutuhkan sayur daripada orang dewasa. Iya benar. Jadi misalnya orang dewasa ya sayurnya tuh bisa setengah piring gitu Oke. ya penuh sayur. Kalau anak-anak nggak perlu segitu. Oh, gitu. Sebenarnya setengah sampai seperlapannya aja udah cukup. Oh, seperlapan tuh udah Seperlapan cukup. dari piring. Iya. Sisanya kita banyakin tadi protein sama karbohidrat dan lemak dari cara masaknya ya. Pakai minyak itu pun nggak masalah untuk anak-anak. Oh gitu. Oke Ini oke. emang sebenarnya tuh untuk bisa mengkonsumsi makanan sehat emang nggak mudah gitu ya, Iya. effortnya lumayan gitu kayaknya. Nah itu harus gitu ya, makanan sehat tuh harus effortnya ya, apa ada cara lain? Karena kan misalnya kalau yang beli tadi pertama beli cepet saji tuh udah cepet dapat banget. Nah, itu paling gampang lah dari effortnya. Tapi paling susah kan kayak apakah makanannya harus dipilih yang bener dulu, di riset dulu, terus cara masak yang lebih lama mungkin atau gimana, itu emang harus effort itu ya untuk makan sehat ya dok? Nah itu dia kadang-kadang parents tuh suka overthinking duluan Bener nih. sih. Oh, dia bu, dia bu. Tuh, jadi Iya, iya. Aku yang iya overthinking. jadi nggak kelar-kelar tuh makanannya nggak jadi-jadi ya. bener. Keburu kelaparan. Jadi sederhananya gimana nih? Iya, jadi sebenarnya untuk makan sehat kita sih nggak perlu terlalu overthinking. Sebenarnya makanan sehat tuh banyak banget ada di sekitar kita. Contohnya tadi sumber protein ya, paling gampang itu kita dapatkan contohnya ayam. Ya, oke. Ayam itu kan ada di mana-mana gitu kan. Benar, Jadi benar. kita pun mendapatkan ayam itu mudah. Nah, tapi tetap ada tips and triknya nih untuk pilih ayam. Gitu. Jadi sebaiknya pilih ayam, tetap pilih ayam yang lebih sehat ya, contohnya ayam probiotik, contohnya Oke. seperti itu. Lalu bisa juga kita lihat dari kualitas ayam itu. Jadi misalnya kita milih-milih ayam gitu ya, kita jangan pilih ayam yang warnanya udah pucet gitu, baunya udah agak nggak enak ya, itu tentunya jangan dipilih lah ya. Kita lebih pilih yang warnanya itu agak-agak pink muda gitu, lalu yang masih elastis, yang masih terlihat bagus, kita harus pilih-pilih itunya juga tuh gitu. Aduh, ini bapak-bapak udah roaming kali ini. Aku kalau milih ayam, aku serahkan ke Nucha. Emang kamu milih ayam gimana nih? Aku nggak tahu nih. Silakan. Milihnya apa nih ayam semua? Kayaknya aku tinggal Kalau lihat udah ayam jadi. bingung juga. Tinggal Ini, makan. apa ya? Aku tahu sih ada beberapa jenis ayam gitu ya, tapi nggak tahu tuh kalau harus dilihat dari segala looks, tekstur. Aku nggak megang-megang ayam soalnya. Tapi aku yakin bapak-bapak tuh jarang lihat ayam mentah mungkin. Tiba-tiba udah di Tiba-tiba piring. jadi. Udah Iya, jadi. bener sih. Nah, sebenarnya yang paling penting itu kita lihat nutrition fact-nya juga. Karena kalau ayam kemasan itu sekarang kan ada nutrition fact dari setiap ayam itu ya. Benar-benar. Jadi itu penting juga tuh untuk kita perhatikan. Kalau kita repot kan ngelihat kan kita nggak mungkin juga nyium-nyium gitu ya. Kita lihat aja dari nutrition fact-nya. Oh ada itu dia yang aku suka Oh, nggak ada perhatiin. ya? Benar. Aku sangat tergantung sama packagingnya aja. Oh rapi nggak sih, asal nggak bolong plastiknya. Hal-hal kayak gitu sebenarnya nggak penting-penting juga ya. Tapi nggak memperhatikan ada nutrition fact itu yang Oh, perlu tuh. iya, berarti, iya. parents. Kita harus ngintip-ngintip itu sambil ngelihat tadi gitu ya. Kalau emang nggak terlalu merhatiin looks-nya atau baunya kan kadang suka nggak dicium-cium dulu gitu ya. Tapi aku nggak tahu juga yang mana baunya yang itu. Bener Kamu dong. gimana? Kamu gimana? Gak tahu. Aku emang ada bau-baunya gitu dong. Ada
ya baunya sih yang netral ya bau ayam seperti biasa gitu. Tapi kalau udah agak amis dikit atau udah agak gitu. ya udah agak gak enak gitu, biasanya kalau sering cium tahu sih. Aku tuh cuma taunya Gitu. beberapa jenis ayam sama ayam probiotik, udah gitu aja. Iya, aku cuma Taunya. dorongin kereta doang kalau di supermarket. Bener, dorong troli doang ya. Troli doang. Terus tadi apa probiotik itu Iya gimana iya. tuh? Nah ini ngomong-ngomong soal ayam probiotik di sini kan udah ada Mbak Melvani gitu ya. Jadi sekalian mau ngomongin soal ada peternakan ayam kalau nggak salah di Java ya. Java Iya, punya peternakan betul. ayam ya Mbak ya. Betul. Nah ini mungkin boleh diceritain nih ada jenis ayam apa lagi sih atau ayam probiotik nih jenis apa nih? Karena aku taunya cuma ayam probiotik dan ayam lainnya gitu tapi nggak terlalu memperhatikan. Jadi ayam probiotik itu adalah ayam yang diberi pakan probiotik. Jadi bebas dari hormon dan bebas dari antibiotik. Gitu. Nah, kenapa kita kasih makan probiotik? Mungkin kita sendiri sebagai manusia kan sering ya makan probiotik. Ya. Itu tujuannya untuk memberikan bakteri baik sehingga meningkatkan imunitas. Bener. Nah, dengan kita memberikan pakan probiotik ke ayam itu, imunitasnya naik dan penyerapan nutrisinya pun lebih baik. Dari situ kita tes sebenarnya setelah itu gimana sih nutrisi dari ayam probiotik? Ternyata lebih rendah lemak, lebih rendah kolesterol, sama lebih tinggi proteinnya dibandingkan dengan ayam yang non probiotik. Jadi ayamnya itu sehat ya, boleh dibilang dengan probiotik itu pencernaannya Betul. juga lebih sehat. Betul. Efeknya buat ayam nanti ke kita gimana itu? Yang tadi nutrisinya, jadi Nutrisinya nutrisinya malah jauh lebih lebih bagus baik, ya? betul. Jadi sebenarnya yang pertama dengan kita tingkatin ayam dengan kita tingkatin probiotik, imunitas ayamnya lebih tinggi. Kita juga biasanya kan banyak concern ya di kalangan ibu-ibu gitu kan. Ya. Ini ayam ada antibiotiknya, ada hormonnya Benar, gitu benar, kan. Nah benar. sebenarnya mungkin di sini kita juga mau menjawab bahwa kalau ayam itu tidak ada hormon gitu, tidak mungkin kita tuh nyuntikin hormon ke dalam ayam tuh sangat nggak mungkin gitu, karena kan ayam satu kandang 20.000 gitu ya, nggak mungkin kita suntikin semua satu-satu gitu. Jadi sebenarnya kalau itu hanya rumor, itu yang berusaha kita selalu jelaskan bahwa kalau hormon itu tidak pernah ada dan tidak secara practicality tidak mungkin disuntikan gitu. Oh gitu. Saya lagi membayangkan menyuntikan 20.000 ayam Bener, nih. pusing gak sih? Nggak mungkin dilakukan. Pasien Jadi- selanjutnya. Pasien selanjutnya. Bayangin aja Kokok gitu satu gitu sini gitu. Susah banget ya 20.000 ya, banyak juga ya. Iya. Oh gitu ya. Jadi ngebayangin, tapi sama tuh fungsinya probiotik yang kayak kalau kita orang dewasa konsumsi atau anak-anak konsumsi dengan ayam konsumsi sama tuh. Dok? Betul, jadi fungsinya probiotik itu sebenarnya untuk membantu imunitas dari ayam itu sendiri. Jadi meningkatkan bakteri baik di pencernaan ayamnya. Sehingga ayamnya itu jarang sakit dan tidak diberikan antibiotik gitu. Oh gitu. Jadi ngaruh antara probiotik ini ke saluran pencernaan ayam. Betul sekali. Gitu. Jadi itu mungkin misconception, orang-orang mikir, oh makan ayam probiotik apakah artinya saya mau makan probiotik? Bukan. Sebenarnya itu adalah ayam yang diberikan pakan probiotik sehingga kualitas nutrisi dari ayam itu lebih baik Tadi kualitas nutrisi adalah rendah lemak dan rendah kolesterol. dan lebih tinggi protein. Dan lebih tinggi. Ini cocok banget buat kita yang sebenarnya kita udah pernah tes medical check up. Kolesterol kita walaupun makannya cukup sehat ternyata masih pernah nyentuh 200 ya lebih ya. Tuh, kolesterol kita tuh lumayan Dok, kayak di batas-batas udah menyentuh garis sih ya. Ya, 200 lewat dikit, terus kita harus lebih sehat lagi, kita turunin. Tapi kalau lepas lagi, naik lagi, gitu-gitu. Bener sih, Ya, padahal kita segitulah. udah cukup menjaga makan ya. Iya, alhamdulillah kita masih nggak pakai dengan bantuan Enggak obat sih. sih. Tapi itu di garis tipis dan memang kolesterol itu ayam probiotik membantu berarti ya. Betul, Plus betul. banyaknya protein tuh tadi cocok buat orang tua dan anak juga karena apalagi yang aktif. Artinya aktif olahraga atau main untuk anak itu kayaknya protein penting banget kan ya. Iya penting banget karena semuanya tuh sumbernya dari protein nih. Wah, ini cocok buat yang muscle training juga nih, strength Bener. training juga nih, apalagi proteinnya ya. Pencari muscle. Kadang-kadang yang cepat juga ada yang ekstrim kan kayak muscle training suka ngeblender dada ayam. Iya bener banget tuh. Kalau kayak gitu gimana sih Dok? Maksudnya juga mau nanya sama dari Java nih, si ayam-ayam ini gitu ya. Kadang-kadang kalau aku punya preferensi makan paha gitu ya, ayam bagian paha itu lebih enak. Kayak lebih juicy gitu kan, lebih ada nggak tahu deh lebih manis apa itu asumsi Aku bro. diajarinnya karena deket tulang lebih manis. Emang iya ya? Tapi begitu makan ayam dada rasanya kayak aduh seret banget ya. Ini kan kata orang sehat ya nyari muscle. Tapi kalau makan kayak gini kok nggak enak Mungkin gitu. kamu harus coba yang di blender kali. Jadi pertanyaanku ada dua nih buat dokter. Aku pengen nanya
Jadi emang kalau makan sehat tuh selalu nggak enak gitu ya. Nah, tadi Itu ya. satu. Sama ke Mbak Melvani juga pengen nanya. Nah, ini bagian ayam yang dada dan paha ini kalau misalnya ayam biasa mungkin kan ada perbedaannya. Nah, ini kalau di ayam yang dari Java ini Olagut apakah ada perbedaan rasa dari setiap bagiannya atau Iya, iya. gimana gitu. Mungkin boleh satu-satu dulu deh. Ke dokter Iya. dulu, silakan. Nah jadi sebenarnya sih nggak harus makan sehat itu nggak enak gitu, itu anggapan yang salah juga tuh kalau gitu semua orang nggak ada dong yang mau makan Iya. sehat gitu Iya. ya. Jadi sebenarnya balik lagi tergantung cara kita ngolahnya. Oke. Gitu, jadi misalnya bagian dada itu memang lebih keras ya dibandingkan dengan yang paha, karena bagian lemaknya tuh biasanya lebih sedikit yang di bagian dada gitu. Jadi kita olahnya tuh mungkin jangan kelamaan gitu biar dia nggak makin keras gitu. Jadi ada cara-caranya juga tuh, dan tentunya pakai bumbu-bumbu yang bikin rasanya tuh jadi enak juga. Jadi bagusnya sebenarnya orang tuanya dada, anaknya paha mungkin. Nah, benar. Tapi kebetulan anak kita juga lebih suka paha ya. Bener, tapi aku juga lebih suka paha. Makanya kamu dong. Kamu harus grow up dikit gitu. Habis makan dada ya tadi dok, aduh udah coba diolah yang lebih enak. Tapi kok tetap aja ya dengan walaupun dibumbu-bumbuin. Tapi masanya lebih banyak kan. Maksudnya memang ukuran sendiri dada lebih besar kan ya daripada paha ya. Ya ukurannya lebih besar dan proteinnya lebih banyak, lemaknya memang lebih sedikit. Gitu. Sedangkan anak masih lebih nggak apa-apa tuh lemak. Iya, ngebayangin makan dada aja, gitu. Aku kalau gini makan Sambil gini makannya. kalau ada pilihan lain deh gitu kan. Nah, Iya. ke Mbak Melvani sekarang Ya, gimana tuh? mungkin aku coba jelasin. Kebetulan backgroundku kan food scientist. Ya, oke. Jadi pada saat kita mendevelop ayam probiotik ini, itu kita juga melihat dari nutrition fact-nya, salah satu kelebihannya itu asam aminonya juga lebih baik, dan kelebihan dari itu implikasinya produknya itu lebih juicy dan gurih. Jadi dibandingkan dengan daging ayam biasa. Mungkin nanti teman-teman bisa cobain ayam Olagut biar nanti buktiin sendiri di rumah. Jadi pada saat dimasak misalnya kalau daging ayam kan biasanya seret. Nah banyak testimoni teman-teman yang udah nyoba itu bilang ayam Olagut pada saat dimasak yang biasanya dagingnya seret ini kok juicy banget gitu. Nah itulah kelebihannya dengan diberikan pakan probiotik. Selain nutrisinya juga lebih bagus tapi rasanya malah lebih juicy dan gurih. Bener. Kemarin tuh kita masak di rumah pakai ayam Olagut gitu ya, dibuat jadi ayam Hainan, ingat nggak? Iya betul, Yang anak-anak ayam makan. Hainam. Dan aku sempet coba icip-icip sih karena ini anak-anak yang makan gitu. Tapi aku icip-icip dan enak banget sih, memang bener. Ya kan? Rasanya lebih juicy, terus kayak enak gitu dimakan. Gimana ya rasanya? Iya, jadi Lembut gitu. banget, bener lembut banget. bener loh. Aku ini nggak bohong karena dia udah 2 kali berturut-turut minta dimasakin secara dalam 2 hari. Aku tuh Ben suka. Oke, baiklah. Ternyata hal yang kita tunjukin tuh kayak kita ngasih 10 jenis makanan yang dia suka cuman 1, 2. Susah ya Ini langsung makannya, dapat gitu, kayaknya puas banget. Dan dikirimin dengan resep juga kali ya. Jadi kayak Iya, kita tahu betul. cara masaknya. Gimana cara masaknya, emang ternyata emang enak banget sih beneran. Ayamnya ini terasa lebih juicy, terus lebih empuknya itu sih. Betul, Gitu. Jadi iya. bumbunya juga lebih meresap Lebih terus meresap. Iya. gitu. Jadi memang itu salah satu cara proses yang masih sehat ya dok ya untuk dibikin Hainam itu, terus dada ayamnya probiotik tuh. Direbus juga kan Direbus ya juga. prosesnya. Jadi pakan probiotik ini buat para ayam-ayam berarti itu juga berpengaruh itu ya Mbak ya? Sangat berpengaruh. Jadi selain dia diberikan pakan probiotik, nutrisi kontennya lebih baik, rasanya lebih juicy dan gurih. Sebenarnya kita juga sempat ada beberapa teman-teman yang testimoni yang cukup menarik itu, orang yang tadinya biasanya kalau makan ayam itu alergian, kan ada ya. Orang yang kalau makan ayam dia gatel-gatel gitu kan, Ya. muncul bentol-bentol nggak tahan gitu. Nah waktu itu dia iseng nyoba-nyoba ayam Olagut dan ternyata dia nggak gatel-gatel. Gitu. Oh gitu, Nah itu pengaruh ke kebetulan situ. testimoni dari teman-teman yang memang sudah makan Oke. langsung gitu. Jadi itu cukup surprising juga ya buat kita, ternyata efeknya sampai ke sejauh itu gitu. Oh gitu. Jadi selain dikasih pakan probiotik ini, para ayam-ayam ini apa yang mereka lakukan di farmnya, Mbak? Nah betul. Jadi ayam probiotik itu kita juga raise dengan modern farming. Oke. Apa sih artinya modern farming? Itu istilahnya kita sangat menjaga environment di mana ayam itu dibesarkan supaya dia bisa tumbuh dengan sehat dengan environment yang baik. Contohnya, saya waktu ngunjungin ke farm itu saya harus mandi 2 kali. Lebih susah ketemu ayam ya dibandingin ketemu sama Gitu. gitu kan. Betul. Itu karena apa? Supaya kita memastikan setiap orang yang datang itu tidak membawa kontaminan. Oh, wow. Supaya untuk menjaga
kesehatan dari ayam-ayam itu sendiri. Justru Jadi kita harus bisa mandi jadi 2 manusia kali. bisa jadi sumber penyakitnya ya kalau nggak Betul, bersih ya. karena kan kita bisa bawa bakteri dari Kemana mana aja, aja, dari betul. kita bekas dari mana, itu kan bisa bawa bakteri yang menularkan ke ayam Iya, gitu. iya, Jadi iya, kita iya, harus iya. memastikan semua yang datang ke situ juga sangat dijaga. Tapi saya tahu perasaan itu. Dulu zamannya baru kawin saya harus mandi 2 kali sebelum pulang. Karena dia bersih banget. Kecium kalau enggak ya dari Kecil, saya mandi dulu bahkan sebelum pulang, bukan mandi di rumah. Wow, sampai kayak gitu untuk ayam. Ya ampun, aku berarti sama kayak ayam ya. Kamu high maintenance kayak ayam nih. Gitu sampai segitunya. Terus apa lagi Mbak? Nah, terus juga kita sangat jaga dari kualitas air minumnya juga. Jadi air yang diminum oleh ayam itu benar-benar udah kualitas yang bisa diminum gitu. Jadi itu sangat kita jaga sekali sehingga tidak ada kontaminan yang bakteri-bakteri jahat yang mempengaruhi yang akan potensi mengkontaminasi ayam itu sendiri. Oh memang air layak minum, layak. Betul, betul. Jadi air matang gitu. Betul. Ada penyaringannya gitu. penyaringannya. Iya, Gitu. iya, Dan iya. kita juga pastikan untuk dasarnya sekamnya juga itu sering diganti gitu. Dan ayam itu bisa bebas berlarian di dalam kandang itu sendiri gitu. Apa kapan-kapan kita main ke farmnya, Bu? Tapi harus mandi 2 kali, 3 Nggak kali apa-apa, gitu. nggak apa-apa. Nggak udah apa-apa, biasa. kita udah sediakan kok nanti. Ini udah biasa, mungkin Oh dia harus gitu. latihan mandi 2 Jadi kali nanti. itu udah pasti ada kamar mandi buat orang mandi dulu gitu sebelum masuk ke farm. Oh iya? Benar. Wow. Mungkin Kayaknya ada spa dulu kali biar kita Tapi aku tertarik beneran. Mungkin kapan-kapan aku pengen main. benar, mandinya itu jalan-jalan. harus nyelup loh, sampai rambutnya semua. Jadi nggak boleh ini, harus nyelam gitu. Kita untuk memastikan tidak ada kontaminan sama sekali dari orang yang datang. Wow. gak kebayang buat yang ngejagain farmnya berarti Setiap hari begitu ya? nggak usah mandi dari rumah dia kerjanya karena mandi terus di situ. Iya, ya benar, kan? benar. 3 kali nyemplung dulu. Benar, 3 kali benar, benar. baru. Wow. Segitunya. Nah terus ayam-ayam ini apakah ada pelatihan khusus? Apakah dijagain Peternaknya mungkin ya? Peternaknya atau mungkin juga ayam-ayamnya misalnya, oh dijaga nih nggak boleh ayam ini stres berantem satu sama lain nih atau Iya. apa gitu. Betul. Nah, mungkin aku sih pengen nunjukin, boleh nggak aku tunjukin video biar kita sama-sama nonton Ya. dulu videonya, nanti baru itu aku ceritain ya. Oke. Nah, ini jadi peternakan kami Ya. untuk peternakan Olagut. Nah, di sini mobil yang masuk juga udah disanitasi, dan orang-orang yang masuk ini tadi tidak hanya di-spray, ada ruangan di mana dia harus nyelup dan mandi gitu ya. Nah, ini ayam-ayamnya ini kita di dalam kandang, bisa dilihat di ini, dalam kandang itu tidak ada sangkar. Jadi ayam ini bebas berkeliaran, dan kita pastikan suhunya ini suhu yang paling nyaman untuk ayam. Jadi kalau teman-teman tahu kan, kalau di Indonesia itu kan panasnya kadang suka panas terik gitu Iya, ya. Nah, betul. itu bisa berbahaya sebenarnya kalau untuk kesehatan iya. ayam. Nah, di dalam kandang ini kita pastikan suhunya ini terkontrol. Oh. Jadi ayam tuh bisa duduk sejuk, main-main sama temennya dalam kandang seperti ini. Nah, kita juga memastikan dengan modern farming ini, apabila misalnya ada kejadian tiba-tiba lampu mati gitu kan, Ya. langsung suhu turun. Itu dalam 3 menit SOP semua harus langsung nyala kembali. Itu SOP kami. Dengan Tuh, backup jadi ya. benar-benar sudah dijaga sekali dengan proses suhunya, minumannya, makanannya, tumbuh kembangnya gitu. Oke. Apa aja sih Mbak, dan juga gimana cara memastikan bahwa mereka nih bebas dari bakteri, karena kalau tadi kan higienisnya udah higienis, tapi kalau bakterinya gimana nih? Iya. Jadi dengan kita memberikan ayam probiotik itu, otomatis dia menurunkan, itu kan bakteri baik. Jadi menurunkan kandungan dari E. coli dan Salmonella yang ada di dalam ususnya, sehingga meningkatkan imunitas dari ayam itu sendiri, dan otomatis juga bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam ayam itu akan jauh lebih berkurang. Itu implikasinya di kita pada saat kita memakan itu, tentunya kan juga bakterinya, kandungan bakteri jahatnya jauh lebih sedikit. Wow, menarik banget ya. Keren banget ya. Buat itu nih namanya modern farming. Modern Benar ya, farming, Mbak? betul. Aku baru dengar sih. Ya, jadi mungkin aku mau nunjukin sesuatu yang lumayan unik. Jadi pada saat kita visit ini, mungkin teman-teman bisa lihat di sini, kita memastikan bahwa ayam-ayam itu hidup bahagia. Ini kalau dilihat dia lagi chilling, duduk, dan suasananya adem gitu ya, bahagia banget. Dan pas kita datang tuh mereka ternyata welcome banget sama orang. Jadi kita langsung dikerumunin, dia udah kayak pet kita aja gitu. Dia naik ke atas kaki, nempel-nempel, kayak kenalan nih siapa nih orang baru gitu. Jadi mereka sangat, ini salah satu contoh untuk memastikan bahwa pada saat kita raising mereka, kita raise mereka dengan cara terbaik, dengan kondisi yang terbaik, dan mereka tuh nggak takut orang gitu. Karena orang yang datang ke situ biasanya ya pasti akan merawat mereka. Nah, inilah salah satu filosofi kita di Java, bahwa happy chicken will lead to happy life.
dengan kita raising ayam ini dengan cara yang baik, mereka akan memberikan nutrisi yang terbaik untuk kita. Dengan kita mendapatkan nutrisi yang terbaik, itu akan memberikan keluarga yang sehat dan happy life. Wah, menarik banget. Kalau prinsipnya Aryo, happy wife, happy life. Loh, jadi aku kayak ayam ya. Kamu sendiri yang bilang. Kok kayaknya keren banget ya. Berarti zaman sekarang emang ayam-ayam ini dijaga secara kualitas dirinya, terus bahkan juga dibuat stress free gitu ya. Itu juga demi nanti kelangsungan begitu kesehatan yang berikutnya gitu ya. Berarti untuk ngejaga, makanya kenapa tekstur dagingnya juga lebih juicy, lebih enak gitu ya, dan lain-lain. Aku juga mau dong stress free, Bang. Boleh nggak Kamu dibesarkan stres di sekarang? lingkungan yang tanpa stres gitu? Kamu stres sekarang, Biar ha? dagingku Mau juga curhat, sehat. mau curhat, kamu stres. Jadi kita di sini, aku dan Nucha percaya bahwa ini bukan ada tenggat waktunya untuk hidup sehat. Maunya hidup sehat itu adalah selamanya sebisa mungkin. Jadi kita selalu berprinsip nggak perlu ada kayak dalam misalnya kayak kita diet dalam sebulan harus turun sekian kilo. Kita pengen terus sehat sampai lama pun kita bisa hidup sehat itu. Jadi kalau bisa gradual, kalau bisa perlahan, bukan cold turkey istilahnya, tiba-tiba motong semua yang gak sehat terus tiba-tiba hari itu semua yang sehat. Mungkin bisa bertahap. Salah satunya menggantikan materi-materi makanan yang ada atau cara masaknya atau sedikit lebih research lah tentang apa yang sehat atau belajar. Kayak olahraga biasanya gak pernah olahraga terus tiba-tiba langsung lari maraton, itu juga hancur kali badannya. Lututnya juga lebih bisa jadi hancur gitu. Jadi kita belajar perlahan-lahan. Jadi wawasanku bertambah nih dari sisi gizi gitu ya, baik gizi anak, gizi keluarga, tapi juga dari sisi ayamnya sendiri gitu. Bagaimana ayam-ayam ini memang dibesarkan dengan lingkungan yang baik, Modern stress free, farming tadi ya. sehingga modern farming ini metode ini ternyata berpengaruh ke kualitas daging ayam gitu. Dan jadinya kita sebagai orang tua, sebagai ibu-ibu apalagi gitu ya, jadi punya pilihan ayam yang lebih sehat gitu, yaitu ayam probiotik ini gitu, ya kan? Betul. Ada lagi, Bu? Udah sih itu aja. Mungkin kita jadi kayak gimana? Tertarik untuk bangun hubungan yang lebih erat lagi, Cie. Bangun hubungan Supaya yang lebih anak-anak erat. lebih sehat, Cie. Oke, dan biar kamu lebih stress free ya. Benar, itu deh yang penting. Oke, kalau gitu terima kasih banyak dokter udah mampir di sini. Terima Terima kasih kasih, banyak Dok. juga Mbak Melvani udah ngobrol-ngobrol di sini bersama kita semuanya. Mungkin juga parents jadi lebih tercerahkan, menambah wawasan untuk punya ide-ide baru, ide menarik untuk menciptakan makanan atau menu-menu sehat di rumah. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.